Gus Dur dikenal sebagai Presiden keempat Republik Indonesia, tetapi jauh sebelum menduduki kursi kepemimpinan tertinggi negara, ia sudah lebih dahulu dikenal luas sebagai sosok kiai, budayawan, cendekiawan, sekaligus humoris yang punya pengaruh besar. Nama lengkapnya Abdurrahman Wahid, lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur, dari keluarga besar pendiri Nahdlatul Ulama. Dari sisi garis keturunan, ia adalah cucu pendiri NU, Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari, dan putra KH. Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Lingkungan keluarga yang religius, terbuka, dan syarat dengan nilai perjuangan membuat Gus Dur tumbuh dengan bekal keilmuan sekaligus keberanian untuk berbicara apa adanya. Pendidikan formalnya tidak linier, bahkan penuh warna. Ia belajar di pesantren, menimba ilmu di Universitas Al-Azhar Mesir, hingga sempat melanjutkan ke Irak. Namun, Gus Dur tidak pernah terkungkung oleh jalur akademik. Ia lebih memilih menjadi pembelajar seumur hidup, membaca ratusan buku dari filsafat, sastra, politik, hingga sejarah. Dari sinilah wawasannya begitu luas dan cara berpikirnya melampaui zamannya. Di mata masyarakat, Gus Dur bukan hanya seorang kiai atau pemimpin NU. Ia adalah sosok yang berani mendobrak sekat-sekat sosial. Dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, ia kerap mengkritik pemerintah Orde Baru tanpa takut, meski tahu risikonya. Gus Dur pernah dicekal bepergian ke luar negeri, bahkan beberapa kali hampir dibungkam oleh penguasa. Namun, itu tidak membuatnya berhenti. Justru keberaniannya semakin dikenal luas, hingga akhirnya namanya melejit menjadi tokoh bangsa yang disegani. Saat reformasi bergulir, Gus Dur naik ke panggung politik nasional. Tahun 1999, ia terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat. Naiknya Gus Dur ke kursi presiden adalah momen bersejarah. Untuk pertama kalinya Indonesia dipimpin seorang ulama sekaligus budayawan yang punya cara pandang berbeda. Ia tidak melihat bangsa ini hanya dari kacamata politik atau ekonomi, melainkan juga dari sisi kemanusiaan. Kebijakan-kebijakan Gus Dur sering dianggap kontroversial. Namun, jika ditelisik, inti dari semua langkahnya adalah kemanusiaan. Ia menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional, dan membuka ruang bagi kebebasan beragama. Gus Dur tidak segan menegaskan bahwa semua warga negara, tanpa memandang agama atau etnis, memiliki hak yang sama. Inilah warisan besarnya. Keberanian menempatkan kemanusiaan di atas segala kepentingan politik. Dalam kesehariannya sebagai presiden, Gus Dur juga menunjukkan sisi humanis yang jarang dimiliki pemimpin lain. Ia sering tampil sederhana, tidak segan menyapa rakyat kecil, dan menanggapi kritik dengan senyum atau bahkan guyonan. Banyak kisah beredar tentang bagaimana Gus Dur dengan santai bercanda bahkan ketika sedang menghadapi tekanan politik yang berat. Humor menjadi senjatanya. Di balik lakar yang sederhana, seringkali terselip kritik tajam sekaligus kearifan. Namun, masa kepresidenannya tidak panjang. Hanya sekitar 21 bulan, sebelum akhirnya dilengserkan melalui sidang istimewa MPR. Banyak yang menilai kejatuhan Gus Dur lebih karena intrik politik ketimbang kegagalan dalam memimpin. Walau demikian, ia tidak pernah menunjukkan dendam. Ia menerima semua dengan lapang dada, kembali menjadi guru bangsa yang didengarkan banyak orang. Setelah tidak menjabat presiden, Gus Dur tetap aktif mengisi berbagai forum, menulis, dan berdialog dengan banyak kalangan. Ia menempatkan dirinya sebagai pengayom, bahkan bagi kelompok minoritas sekalipun. Sikap ini membuatnya dijuluki Bapak Pluralisme Indonesia. Gus Dur menunjukkan bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan kekuatan. Yang membuat sosoknya begitu dicintai rakyat bukan hanya kebijakannya, tetapi juga kepribadiannya. Ia tidak pernah membeda-bedakan orang, tidak memandang pangkat atau harta. Banyak cerita tentang Gus Dur yang memberi bantuan tanpa publikasi, menolong orang miskin, hingga menjenguk orang sakit tanpa protokoler. Bagi Gus Dur, kemanusiaan selalu di atas segalanya. Masyarakat masih mengingat gaya khasnya. Gus Dur dengan peci hitam, mata sipit, dan suara yang pelan, selalu menghadirkan ketenangan. Kalimat-kalimatnya sederhana tetapi dalam. Bahkan saat bercanda pun, ia bisa menyampaikan pesan yang sulit dilupakan. Humor-humornya menjadi pengikat hati rakyat, karena terasa dekat dan membumi. Warisan terbesar Gus Dur bukan pada jabatan, melainkan pada nilai. Ia mengajarkan bahwa politik seharusnya berpihak pada manusia,
bukan hanya pada kekuasaan. Ia membuktikan bahwa pemimpin bisa bersahaja, bisa menertawakan dirinya sendiri, dan bisa tetap teguh membela yang lemah. Ketika Gus Dur wafat pada 30 Desember 2009, jutaan orang mengantarnya ke pemakaman di Jombang. Dari berbagai agama, etnis, dan latar belakang, semua hadir memberikan penghormatan terakhir. Tangisan rakyat adalah bukti bahwa Gus Dur bukan sekadar tokoh politik, melainkan sosok yang benar-benar hidup di hati mereka. Hingga hari ini, nama Gus Dur tetap harum. Ia dikenang sebagai presiden yang mungkin singkat masa jabatannya, tetapi abadi dalam ingatan rakyat. Dari sikapnya, kita belajar arti keberanian, kelapangan hati, dan humor sebagai penawar luka bangsa. Gus Dur adalah bukti bahwa pemimpin sejati bukan hanya yang cerdas dan berani, tetapi juga yang tulus dan humanis.